Atau bahkan, nih di pengalaman teman-teman dokter ya, mereka kelelahan Prof, baca analisa itu, karena saking banyaknya pasien. Saking numpuknya kan. Saking numpuknya. Iya. Nah makanya dibutuhkanlah alat bantu berupa artificial intelligence, seperti itu. Untuk menganalisa apa yang terjadi di USG itu, seperti itu Prof. Jadi pada dasarnya semua permasalahan di dunia ini bisa diselesaikan dengan teknologi. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat konservasi, sobat-sobat lingkungan yang selalu kami dambakan untuk share kepada situasi bumi yang semakin rusak. Kita terus maju. Kita terus berdiskusi. Kali ini mendatangkan tamu-tamu istimewa. Ahli-ahli di bidang penyedia data. Kemudian akan cerita lebih lanjut mengenai apa itu situasinya. Mas Opan, selamat pagi Mas Opan. Selamat pagi Prof, apa kabar Prof? Insya Allah, sehat ya? Alhamdulillah sehat Prof. Dari Jakarta jam berapa? Sejam tadi. Insya Allah, nggak macet. Saya baru pertama kali kayak Yasmin. Oh, pagi ya? Terkenal banget. Terkenal ya? Pak Imam, Selamat pagi, Pak. selamat pagi. Insya Allah kita sering sekali berjumpa di masjid. Kemudian kita ingin juga bagaimana share kepada kawan-kawan di RT, RW, kan ketua RW. Baik, kawan-kawan pro konservasi. Kita sekarang didera dengan situasi yang kadang-kadang meresahkan, kadang-kadang juga mengkhawatirkan, kadang-kadang juga, oh aku butuh, kan gitu ya. Jadi contohnya sederhana aja. Ketika Kang Opan kesini, itu minta yang namanya apa tuh, Kang Opan? Yang Sherlock. Sherlock. Kita telah diam-diam mengabadikan IT kan itu kan. Itulah salah bentuk daripada artificial intelligence kan itu kan. Kemudian dari situ mulai WA dan sebagainya, kita percaya kepada mesin kan gitu kan. Betul, mesin. Dan sekarang saya mulai khawatir. Ini mesin ini nanti sampai kapan akan terus kita percayai? Apakah mesinnya ada matinya? Ada sistem kita. Nah, lalu kemudian saya mencoba belajar itu banyak sekarang situasi itu. Dan akhirnya ujungnya adalah aku bisa berpikir katanya. Terakhir. Ini yang aku bisa berpikir. Saya bisa mengasah otak katanya. Tetapi banyak sekali di sana kawan-kawan kedokteran. Lalu, Prof Aliko udah gimana nih? Nanti kerjaan kita ambil alih sama apa namanya? Kawan-kawan yang buatan itu kan, mesin buatan, ini gimana katanya. Terus kemudian diskusi akhirnya mengatakan, oh mereka tidak punya mindset. Mereka tidak punya membahas mengenai yang disebut dengan attitude mungkin ya. Jadi tergantung sistem input, proses, output. Sehingga, oh apapun masih bisa kita kendalikan. Nah itu pikiran saya. Saya orang awam dari segi IT, tetapi saya bekerja agar supaya how to maintenance the nature sehingga alam ini aman. Sehingga walaupun kita ada yang namanya IT apapun, maka alam itu mesti ada gitu. Sebagai ciptaan Allah. Dan sehingga target kita dan how hidup bersama. Apa namanya? Antara kemajuan teknologi dengan alam dengan kita ini gimana nih kita nih? Kita juga perlu teknologi kan? Jadi kira-kira itu pandangan saya. Kemudian saya akan masuk ke Mas Opan. Saya kira introduce ya yourself ya kepada kawan-kawan. Silakan Mas Opan. Ya baik Prof, terima kasih banyak undangannya. Saya senang sekali bisa kesini hari ini. Jadi kita ketemu 2 bulan lalu Prof ya? 2 bulan lalu. Di Jogja, di UGM ya. Kemudian alhamdulillah saya diundang di sini. Jadi basically saya kerja di Amazon Web Service, AWS. Itu Amazon Web Service adalah perusahaan cloud terbesar di dunia. Di dunia. Seirama dengan apa namanya? Tadi itu beberapa 4 perusahaan yang lain ya. Betul, the big company in the world. Betul. Google, Microsoft, dan Google ya. Jadi sirama dengan Google. Betul, luar biasa. Betul. 5 perusahaan besar di dunia untuk IT. Nah, jadi kalau mungkin Prof pernah menggunakan Zoom. Yes. Pernah juga mungkin dengerin Spotify. Iya. Pernah juga pakai Traveloka atau Grab, Gojek segala macam gitu ya. Nah, mereka itu adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud.
Cloud. Nah, cloud ini adalah sebuah database yang sangat besar, server sangat besar, yang membantu mereka supaya mereka itu bisa menjalankan bisnisnya. Oh, jadi bisnis membentukkan sekali teknologi. Jasa teknologi. Betul. Supaya apa itu, Mas? Contohnya misalnya, kalau Prof nonton Netflix itu kan tontonannya 4K, Prof. HD, filmnya besar-besar gitu ya. Dan itu banyak sekali di seluruh dunia yang kita tonton ya. Nah, nyimpennya di mana? Nyimpennya di mana? Jangan sampai kalau nanti seandainya Prof nonton lag gitu kan, buffer gitu ya, lama loading segala macam. Itu yang pertama. Jadi dia butuh storage yang sangat besar. Yang kedua, kalau Prof misalnya nonton, mohon maaf misalnya drakor gitu ya, genrenya drakor gitu. Drama Korea. Drama Korea gitu ya. Itu kan yang disajikan filmnya drakor juga. Artisnya sesuai, sampai dia nge-track, Prof. Nontonnya apa, jam berapa lama, durasi apa segala macam. Terekam semua ya, sistem semua lognya, betul. Dan itu butuh algoritma yang sangat kompleks. Nah, algoritma itu nggak bisa diselesaikan dengan server atau komputer biasa. Butuh komputasi yang sangat besar. Makanya namanya adalah cloud. Bayangkan kalau seandainya Netflix hanya punya film-film itu, tapi dia nggak pernah mempelajari behavior pelanggannya. Yang ditonton tuh mungkin kita sukanya A, yang disajikan B segala macam. Nggak laku gitu kan. Nah, supaya laku, supaya kita nonton terus gitu ya Netflix itu, dia harus tahu karakter kita. Dia harus tahu kita sukanya apa, sehingga yang disajikan itu betul-betul sesuatu yang diinginkan oleh yang nonton. Nah, akibatnya sekarang Netflix di mana-mana laku, Prof. Seperti itu. Karena sesuai dengan demand dan supply. Betul, sesuai dengan keinginan kita. Jadi dia bisa prediksi, setelah saya nonton A, kira-kira saya mau nonton apa lagi, dan dia sajikan film yang cocok dengan kita. Jadi dia bisa prediksi, Prof. Nah, prediksinya berhasil kan, karena kita nonton terus gitu. Itu berarti algoritma yang dipasang itu berarti sesuai dengan keinginan kita. Makanya dia bisa berkembang. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi artinya bahwa ada pemikiran. Kan sistemnya kan sebenarnya manusia yang memasukkan ya. Jadi artinya bahwa apapun itu demand dan supply dipelajari oleh Mas Sofan. Dengan timnya. AWS kan gitu kan. Sehingga itu networking. Lalu kemudian bagaimana agar supaya situasi yang disajikan sesuai dengan, ya bukan hanya sekarang, tapi it's very important for the future. Ya, jadi sistem itu dikuasai. Kalau nggak laku ya. Bro. Nanti gulung tikar Netflixnya, Pak. Gulung tikar. Saya nggak mau nanya berapa keuntungannya, Mas. Tapi yang jelas bahwa this is a perusahaan in the world system. Ya, kalau sudah ngomong tadi sama dengan Google, ya sudahlah, kita nyerah aja kan gitu. Saya ke Mas Imam kan. Mas Imam itu kan berkeinginan juga ya untuk, saya sangat hormat bahwasanya di tingkat RW, walaupun beliau ini juga dosen kan, nah, kemudian dulu juga di swasta dan sebagainya, tapi ujungnya bahwasanya in the front area bahwa menguasailah yang namanya rukun warga. Kita kan tidak boleh juga berpikir gampang-gampang, dan how to masuk kepada sistem yang terjadi di bawah kan. Mas Imam, pertanyaan saya ini, mengapa sih ada pemikiran kepengen jadi ketua RW? Baik, Prof, makasih. Saya senang sekali. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Profesor, sedikit saya sampaikan background saya. Aslinya adalah saya dari industri PT Telekomunikasi Indonesia, bekerja 33 tahun, dan 15 tahun terakhir saya di akademisi di Telkom University. Jadi sebagai akademisi dosen juga kan? Iya, dosen juga. Lama ini beliau juga dosen juga, UI. Di Institut Telkom Purwokerto atau Telkom Foundation. Jadi pertanyaannya menarik, kenapa mau jadi ketua RT, ketua RW gitu ya. Jadi kebetulan karir saya ini sejak awal banyak bersosialisasi di RT RW ya. Paling banyak 2 periode RT, RW 2 periode. Nah, ini inline dengan Tridharma, pengabdian masyarakat. Dan Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi, ada pengabdian masyarakat juga di situ, ada point value-nya di situ. Sehingga kita konekkan juga dengan lembaga Institut Teknologi Telkom, punya visi misi tagline-nya Bridging Technology for Humanity. Bridging Technology for Humanity. For Humanity. Jadi ujungnya humanity untuk kemanusiaan. Jadi semua inovasi riset kita bawa untuk kemajuan masyarakat. Gitu. Ya, jadi ujungnya apapun kita lakukan, alhamdulillah ya, ujungnya untuk
kemakmuran umat. Gitu ya. Jadi artinya the big company semacam AWS ya, itu kan ujungnya kan how to brings the technologies goes to human. Ini gimana Mas Irfan? Masuk teknologi besar, the big data tadi ya, terus masuk kepada keinginan manusia, keinginan kita di lapangan, itu gimana? Ngincer-ngincernya gimana tuh? Ya. Contoh misalnya Prof ya, ini yang mungkin agak kritikal ya. Kalau seandainya kita, ini dunia kesehatan contohnya. Ya, contoh. Kalau seandainya dokter-dokter ini sekarang, itu biaya mendiagnosa sebuah penyakit misalnya. Nah kadang-kadang di Jakarta boleh lah, kita punya banyak dokter spesialis. Sekarang gimana kalau di daerah tertinggal, ada orang sakit, dokter spesialis sangat sedikit gitu ya. Nah misalnya, itu gimana caranya supaya di remote area itu dia bisa mendapatkan pelayanan dokter? Paling mudah sekarang contoh kayak Halodoc misalnya. Halodoc menggunakan AWS. Nah, mereka menggunakan telehealth misalnya. Itu sudah terlaksana. Diimplementasikan. Betul. Jadi bagaimana supaya dokternya nggak perlu datang. Jadi online aja. Itu yang pertama. Yang lebih advance lagi, kalau seandainya ada sakit di daerah USG ya, kita di scan gitu segala macam, terus bagaimana cara untuk menginterpretasi hasil USG itu. Padahal nggak ada dokter di sana, gitu. Nah AI contohnya ya, itu bisa solving masalah itu. Solving masalah Artinya itu. bahwa, kau ini sakitnya ini. Betul. So this is the solving ya. Betul. Caranya adalah si AI ini mempelajari kalau ada USG bentuknya seperti ini, misalnya kakinya patah segala macam gitu ya. Ini analisanya apa? Cancer kah atau mungkin hanya artinya apa gitu ya. Si mesin itu bisa menganalisis juga. Betul. Supaya kesimpulannya penyakitnya itu. Betul, Prof. Itu untuk area-area yang tidak ada dokternya. Seperti itu. Atau bahkan nih di pengalaman teman-teman dokter ya, mereka kelelahan, Prof, baca analisa itu karena saking banyaknya, saking numpuknya kan. Bayangkan kalau sebagai dosen kita suruh baca esai mahasiswa jawaban itu ya. Saya udah kepikiran seperti itu. Prof. Lama-lama kita emosional juga akhirnya adalah semua aja gitu, Prof. Tapi untuk manusia kan nggak boleh salah. Nah, makanya dibutuhkanlah alat bantu. Berupa artificial intelligence. Seperti itu. Untuk menganalisa apa yang terjadi di USG itu, seperti Prof. Jadi pada dasarnya semua permasalahan di dunia ini bisa diselesaikan dengan teknologi. Kalau kita mengerti teknologi apa yang bisa kita masukkan ke permasalahan itu. Nah makanya kenapa teknologi ini jadi berkembang, karena dia bisa masuk ke semua segmen. Itu yang disebut dengan kolaborasi. Betul, Prof. Jadi, tapi gini ya, Mas Opan. Ada kekhawatiran semua yang menggunakan itu ya. Tapi tadi satu sisi bagus. Pada daerah yang remote itu perlu kita artificial intelligence. Tetapi kemudian, kalau saya sebagai dokter nih, bukan saya kepengen kerja di sana, udah bagus tuh. Tapi pikirannya adalah jangan-jangan dia tidak bisa berdiskusi. Kalau saya kan, kalau manusia kan saya sebagai dokter nih memeriksa Mas Imam, terus gimana perasaannya Mas Imam kan gitu kan, ada soal interaction ya, dengan pasien. Itu ada nggak semacam gitu? Prof. Nah makanya ini juga sekaligus menjawab ya sebetulnya, apakah AI itu menggantikan dokter misalnya? Itu clear sekali, Prof tadi udah bilang clue-nya bahwa sebenarnya AI ini alat bantu, bukan menggantikan dokter. Tetap harus ada komunikasi, ada empati di sana gitu ya. Dan banyak cerita, Prof. Ada orang yang sakit, kemudian dia ke dokter itu hanya ingin ngobrol, ingin diperhatikan, Prof. Ingin diperhatikan. Artinya fungsi dokter kan bukan cuma sekedar menganalisa obat ini kasih obat ya, tapi juga ada komunikasi di situ. Nah, akan lebih sempurna kalau AI ini membantu sisi teknisnya. Kemudian dokter komunikasi, Prof. Jadi emang jangan khawatir sekali gitu tentang AI ya. Jadi udah kejawab gitu, Prof, bahwa ini sesuatu yang sangat-sangat rasional sekali gitu ya, sangat-sangat asal kita ngerti bagaimana cara memanfaatkan itu. Prof. Kawan-kawan semuanya, saya kira kita menapak tahap demi tahap. Mudah-mudahan sudah mulai terbuka bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu kita perlukan, tetapi bagaimana memanfaatkan itu sebaik-baiknya sehingga kita bisa saling working together ya sini ya, koeksistensi, sehingga terjadilah yang disebut dengan kemakmuran. Sekarang kemakmuran nih, Mas Imam. Makmuran urusannya 3 dimensi. Satu adalah kecukupan pangan, gitu kayaknya ya, kecukupan obat-obatan, sama kecukupan energi. Pangan dulu deh, soal pangan dulu.
Mas Imam itu bekerja dalam soal satelit, data juga kan? Iya. Bagaimana caranya fungsi satelit menuju kepada persediaan pangan Iya. untuk Indonesia nih? Ya, menarik, Prof. Iya, iya. Ya, alhamdulillah. Jadi background saya memang 20 tahun lama di dunia sistem komunikasi satelit, mengoperasikan dan mengendalikan satelit, khususnya satelit yang di geosinkron di stasiun pengendali utama Cibinong. Sekitar 20 tahun di situ. Saya kendalikan di situ. Satelit ini ada 3 satelit yang di orbit GSO, geosinkronus, di ketinggian 36.000 km. Itu untuk communication multimedia biasa. Kemudian yang di orbit LEO dan MEO, ini di ketinggian 400 sampai 10.000 km di atas permukaan bumi. Yang banyak terkait dengan konservasi atau penginderaan jarak jauh, itu adalah satelit LEO yang berada di ketinggian 400. Jadi di atas kita ada satelit di sana? Satelit LEO, ya. Itu namanya LEO banyak satelit sekali. Kalau satelit GEO, ketinggiannya 36.000 km di atas ekuator, itu bisa mengcover 3 satelit bisa mengcover permukaan bumi. Semuanya? Semuanya. Antar negara? Seluruh dunia. Cukup 3 satelit. Yang di orbit GSO. Jadi kembali Mas Imam, tadi bahwasanya kita yang satu satelit tadi ya. Jadi buat kita ini kan apa sih peran satelit nih? Orang awam nih kita nih ya. Oh juga sekian US dollar, triliun biayanya kan mahal sekali ya. Lalu what is the function for us? As a humanity, for food, for kesehatan kan itu kan. Gimana tuh ceritanya Mas Imam? Iya, baik. Khusus di satelit LEO, low Earth orbit, itu berdasarkan fungsinya bisa digunakan untuk pencitraan, GPS, navigasi, untuk meteorologi, iklim, dan iklim cuaca, berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan produksi padi, untuk pertanian, untuk tambang, untuk itu. Kemudian untuk GPS yang kita gunakan itu GPS juga. Itu satu ini orang awam nih, saya juga awam sekali. Bagaimana itu remote data yang ada di satelit system masuk kepada katakanlah BMG untuk mendeteksi sebentar lagi ada banjir jam sekian. Itu gimana tuh? Mekanismenya gimana tuh? Baik. Jadi sebenarnya semua teknologi yang berkembang sejak dulu sampai ke depan itu menyerupai ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti satelit itu sebenarnya di atas diberi kamera resolusi tinggi. Ya kalau manusia mata kita terbatas lah, kasih kamera ya. Akomodasinya tinggi, kemudian resolusinya tinggi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, dengan teknologi telemetrinya bisa mensensor, mendeteksi sumber daya alam. Sini sebentar lagi terjadi kekeringan. Maka bagaimana mencari bibit yang tahan kering? Kira-kira kayak gitu kan? Nanti sebenarnya serangan hama karena suhunya sekian. Bagaimana caranya? Dan itu berarti Mas Imam harus berhubungan dengan akang kita nih yang Kang Opan. Gimana? What to connecting between connecting the dot ya? You and you kan gimana Kang Iman? Sarannya ke Mas Imam. Ya, izin Prof. Jadi memang satelit itu penting sekali Prof. Itu ada banyak di dunia, ada yang sifatnya tergantung ini ya. Tingkat kedalaman dan tingkat presisi dari gambar tersebut. Yang pernah kami tangani Prof, misalnya bagaimana cara melihat hutan itu terbuka atau ilegal atau tidak ilegal. Prof, ini bidangnya tapi saya dari sumber teknologinya. Nah, jadi ada satu ketika itu di sana ada surat izinnya. Tapi ternyata pas dilihat kok ternyata tidak ada pembukaan lahan. Kan kita nggak mungkin semua daerah kita pantau satu persatu ya. Nah, jadi cukup satelitnya mantau ke sana, nanti mesin learning akan melihat. Kalau seandainya hari ini dan besok dan seterusnya itu tidak berubah posisinya, gambarnya sama, itu berarti tidak pembukaan lahan. Kira-kira gitu ya. Bayangkan orang harus ngontrol satu persatu. Nggak mungkin. Gitu. Metani. Nggak mungkin metani itu. Jadi satelit cukup hanya meng-capture, nanti mesin learning akan pelajari itu semua. Jadi bayangkan kalau seandainya ada pembukaan lahan, dia akan ngecek. Ini pembukaan lahan dicek dengan sertifikatnya. Ada nggak sertifikatnya? Kira-kira gitu ya. Jadi dia ada hubungan seperti itu, Prof. Artinya tidak perlu kita ngecek satu-satu jalan ke hutan. Dibuka atau belum? Ini costly segala macam gitu, Prof. Jadi cukup ada alert aja.
Mesin learning yang mengamati ketika tidak ada pembukaan dalam waktu 3 bulan, oh ini ada alert nih di titik sekian, tinggal datang ke sana. Jadi langsung inspeksi, bukan ngecek satu-satu sebenarnya. Itu sangat efisien sekali. Kemudian juga yang pernah juga kita alami, misalnya kalau di BMKG ya, kalau seandainya ada data-data cuaca seperti itu, Prof. Itu untuk menganalisa itu sangat costly sekali. Itu butuh hypercompute yang sangat besar. Jadi datanya sangat banyak sekali dan itu diolah. Masalahnya adalah dengan kemampuan yang sekarang, teknologi sekarang ini, data sekarang diolah baru hasilnya besok. Bayangkan, tidak real time. Tidak real time. Itu kan repot ya. Padahal perakiran itu kan harusnya sekarang. Sudah dibom dulu kita. Telat gitu ya. Telat. Nah, kemampuan ini yang dibutuhkan untuk hypercompute itu. Akhirnya muncullah cloud. Munculnya cloud. Iya, what is the cloud itu singkatan itu apa itu? Cloud itu kalau kayak awan ya. Tapi itu model kayak awan begitu ya. Seperti ya ini analogi awan. Jadi kalau kita punya data, kita kan nggak tahu arahnya kemana data itu, Prof. Makanya, itu di awan kali gitu ya. Itu kira-kira kayak gitu dulunya. Padahal kalau literarinya awan itu ya sebetulnya kita server besar yang kita bikin sedemikian rupa supaya secanggih mungkin. Apa bedanya dengan big data? Nah, kalau big data itu datanya sangat besar, Prof. Kalau ini apa yang sangat besar tadi? Yang cloud besar, dari data tadi ya, misalnya si satelit itu kan ada banyak, pencitraan-citranya banyak sekali, Prof. Dia tuh densitasnya tinggi sekali, artinya datanya mungkin teraan, gigaan gitu ya. Nah, itu harus disimpan sebuah dalam big data analytics. Nah, itu baru satelit. Belum nanti dihubungkan dengan sensor panas dan lain sebagainya. Makanya disebut big data analytics. Big data adalah datanya, analytics menganalisa. Nah, itu dianalisa dengan cloud itu karena komputasinya super tinggi dan cepat. Sehingga contoh tadi perkiraan cuaca dengan data yang sekarang itu mungkin bisa diolah hanya waktu 10 menit misalnya dengan cloud itu. Artinya kita bisa mendapatkan perakiran yang lebih real time dibanding dengan sebelumnya. Ini teknologi yang berkembang, Prof. Dan hypercompute ini dipakai di semua lini. Contoh misalnya ya, ini saya jadi banyak ini ya. Misalnya, Prof, di F1, Formula One. Formula One itu bisa memprediksi kalau seandainya saya ngerem sekarang dengan remnya nanti itu gimana hasilnya. Itu parameternya banyak, Prof. Ban, rem, cuaca, kelembapan udara, ada hujan atau tidak gitu ya. Nah, parameter itu juga butuh diolah, dianalisa. Itu hanya bisa dengan hypercompute, which is di cloud. Seperti, Prof. Jadi sekarang, berarti Mas Sofwan, kita mengarah kepada akurasi yang tinggi tadi. Akurasi yang tinggi dan kecepatan, Prof. Karena butuhnya presisi dan real time. Seperti itu, Prof. Baik. Jadi ini saya masih khawatir dengan soal satelit. Jadi artinya satelit itu dipasang di sana nih. Ya enggak. Kadang-kadang diterbangannya melalui Amerika ya, kadang-kadang ya, gitu ya, kan gitu kan. Bagaimana connecting antara negara besar Amerika dan yang kita punya satelit? Jangan-jangan satelit kita disadap oleh yang lebih besar. Bagaimana? What can this cure ya? Something like that gitu ya? Gimana itu ceritanya itu ya? Ya baik, sekilas peluncuran satelit itu ada beberapa metode. Yang pertama menggunakan roket. Kemudian yang kedua bisa menggunakan pesawat ulang-alik. Yang banyak digunakan roket. Roket ini juga ada yang ke direct injection langsung ke 36.000 km, ada yang pakai transfer. Tapi itu di sana kan? Iya. Dilakukannya di Amerika toh? Iya. Jadi sejak desain dan planning semua dari kita, dari user kita, kemudian fabrikasi itu dilakukan berdasarkan biasa auction, kita tender siapa yang menang. Gitu. Kemudian pada saat fabrikasi kita di interni di sana mengikuti setahun sampai 2 tahun ikut di dalam proses fabrikasi. Sehingga sampai peluncuran. Nah, dengan ngikutnya tim kita itu banyak, Prof, sampai 30-40 engineer itu untuk siap mengoperasikan teknologinya juga. Kita bisa melihat langsung apakah di situ ada alat-alat tambahan atau tidak. Ada alat tambahan yang nyuri nanti. Security-nya sangat tinggi. Jadi kita bahkan tambahan 1 gram aja berat itu sudah ketahuan, terdeteksi karena sensornya begitu banyak. Kawan-kawan pro konservasi, kita sampai kepada sistem satelit nih kan. Jadi khawatir kita ya, khawatir kalayak ramai ini. Jangan-jangan itu adalah satu proses di mana ada tersadap. Tadi Mas Ima mengatakan, ya nanti juga saya minta sama Kang Opan nih, dijaminlah secure kira-kira gitu kan gitu. Dengan malah kita latihan dulu di sana kan gitu ya, di state di sana Amerika. Kang Opan, gimana tuh?
kerja di AWS. Makanya kalau di sana adanya kalau di AWS. Kira-kira gitu kan ya. Betul. Bagaimana sebagai bangsa Indonesia kekhawatirannya bahwa jangan-jangan nih jebol juga data nih, lalu dipakai oleh sana yang lebih canggih lagi, maka ujungnya bagaimana kita menjadi terjajah gitu. Ya, Prof. Jadi di security ini kita mau security ya, keamanan data, Prof. Nah, security itu harus ada standarisasinya. Kita sebut security compliance. Security compliance. Jadi keamanan dan kepatuhan kira-kira gitu ya. Oke. Nah, untuk security sendiri, contoh misalnya, gimana caranya supaya dari satelit misalnya, Pak Iman tadi bikin satelitnya, dihubungkan ke cloud. Jadi beliau yang capturing data, kemudian ditaruh di cloud kira-kira gitu ya. Perjalanan kan lewat internet, Prof. Ya. Bisa lewat provider apapun, segala macam gitu ya. Persis. Nah, kita punya namanya VPN. Virtual Private Network. Itu ada enkripsinya, kira-kira gitu. Nah, jadi harus dipastikan enkripsinya bagus. Itu ada level enkripsi tingkat tinggi, Prof. Nah, kalau semakin tinggi levelnya, semakin sulit dihack. Masalahnya adalah kadang-kadang yang penting connect nih. Nah, itu rentan karena bisa disusupi, kira-kira gitu. Itu dari jalurnya saja, Prof. Setelah data ini masuk ke cloud misalnya, nah cloud ini juga punya standarisasi dan security compliance tadi ya. Misalnya ada ISO 27001, itu ada banyak security compliance lah. Atau misalnya GDPR, di Eropa tuh menganut GDPR, jadi data privacy ya. Di Indonesia sekarang ada PDP, perlindungan data pribadi seperti Prof. Nah, jadi perusahaan cloud itu juga harus punya GDPR untuk mengamankan data itu. Gitu. Belum lagi security compliance yang lain, SOC lah, ISO 27008 dan seterusnya. Jadi pada intinya, Prof, cloud itu harus punya security compliance yang sangat tinggi. Itu kuncinya. Nah, tapi ini kan baru di infrastruktur, baru infrastrukturnya saja, artinya teknologi IT-nya aja. Kadang-kadang kita juga harus, ini juga sering kejadian ya, data bocor itu di level penggunanya. Di level penggunanya. Mau izin, Prof, misalnya, saya sebagai, bukan saya, maksudnya ada orang lain pengguna itu, dia punya username password. Kadang-kadang username passwordnya itu kan agak sembarangan, Prof, agak mudah ditebak lah, tanggal lahir, nama anak gitu, Prof ya, itu mudah sekali gitu ditebak gitu, dan itu hanya password saja, dan itu nggak pernah diganti. Nah, ada kalanya ketika asistennya misalnya, dia tulis passwordnya di kertas, Prof. Udahlah kamu aja yang buka gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan dari kertas itu. Apakah mungkin kertasnya di orang lain dan seterusnya. Nah, jadi banyak cerita, sebenarnya yang salah itu bukan di sistemnya, tapi penggunanya sendiri yang passwordnya itu sangat mudah ditebak gitu ya. Dan kadang passwordnya kemana-mana, Prof. Gitu. Nah, sehingga muncullah yang misalnya namanya OTP ya, kalau kita password terus ada muncul SMS gitu ya, itu kan pengamanan juga gitu, Prof. Itu salah satu masalah. Yang kedua juga di softwarenya sendiri. Nah, ini berhubungan dengan teknologi IT-nya. Kadang-kadang programming, Prof, itu ada bug di dalamnya. Ketika di programming itu ada bug sehingga dihack sama orang lain. Apalagi sekarang ada AI, Prof. AI itu bisa nge-hack, Prof. Bisa diajarin cara hacking yang bagus. Saya punya programming hacking gitu ya. Ya, sekarang mungkin Prof pakai WA, tiba-tiba ada muncul apalah. Maaf saya sebut itu apa? Kurir gitu ya. Ini ada salah alamat, tolong klik atau foto gitu. Kita klik, Prof. Masuklah ke handphone kita. Itu ada programming di dalamnya. Menariknya, programming itu akan nge-hack isi handphone kita. Tapi isi programming itu dibantu sama AI juga. AI, tolong perbaiki algoritma ini supaya dia perbaiki itu. Masya Allah. Jadi kan ngeri juga gitu ya. Mengerikan ya, itu yang ketakutannya. Akibatnya adalah ini semua nih kawan-kawan nih, mengerikan sekali ya. Karena jadi kalau salah saya sedikit saya potong sebelum saya lanjutkan nanti adalah ujungnya karena adalah kita ke Allah, kan gitu kan. Jadi tapi ketika kita ke Allah, kita harus juga melakukan secure kan gitu kan, baik pribadi maupun community. Mau lanjutin, Mas? Ya, memotong. Nah, izin tadi misalnya dari handphone ya, kita pengguna pakai handphone itu kemasukan spam atau apa kemasukan virusnya gitu ya. Nah, kemudian ini yang bisa ngambil data ke kita karena handphone ini bisa akses ke server kita misalnya gitu ya, ke aplikasi kita, diambil datanya, Prof. Dan itu tanpa sepengetahuan kita. Iya, pasti itu. Dan kita juga nggak ngeh bahwa yang tadi kita klik itu adalah virus misalnya gitu ya. Jadi kompleks. Mas Sofwan, ini ya sama dengan Mas Imam. Artinya bahwa satelit kita pasang di sana. Amerika juga pasang satelit, kan gitu kan? Lalu dipakai sistem untuk mengetahui kondisi Indonesia. Maka input datanya masuk ke Amerika.
gimana itu hak-hak negara itu sih? Ya, jadi Prof, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin teknologi tadi yang saya sebut itu sudah dibikin sedemikian rupa secure. Masalahnya adalah penggunanya itu apakah mengamankan data itu atau tidak. Gitu. Kalau memang satelit ini, misalnya Pak Imam tadi bikin hanya untuk Indonesia, itu nggak akan pernah di-share ke siapapun, Prof. Kalau itu Indonesia. Jadi harus memang ada parameter-parameternya diatur. Jadi kalau di security itu namanya zero trust. Zero trust. Tetapi gimana Sopan? Saya sebagai negara adik kuasa nih, bikin aja satelit milik saya Amerika nih, lalu mengeksplor situasi resources yang ada di Indonesia. Bisa. Kan mungkin kan gitu kan? Mungkin, Nah itu dia, kita nggak bisa ngamenin apa-apa kan gitu kan? Nah itu bahayanya gitu ya, gimana Mas Iman pandangan itu? Ya baik Prof, memang sistem komunikasi satelit ini didesain security-nya sangat tinggi, harus security network maupun di cloud-nya ya, kita juga punya server gitu. Jadi semua proses dari raw data mentah sampai ke data yang... Ya, artinya tadi we are secure ya, oke ya, saya udah bisa memahami. Tapi ini ada masalah di mana negara adidaya, dia punya satelit yang canggih, itu masanya Mas Imam. Dia nggak pakai izin-izin ke Indonesia kan? Dia bikin sendiri. Nah gimana itu gitu loh? Oke, saya sedikit historicalnya dulu, bahwasanya sebelum meluncurkan satelit, kita harus resolve dulu, notifikasi dulu, registrasi dulu ke ITUT. Desain, spek semua. Ada internasional? Ya, namanya koordinasi satelit. Kemudian koordinasi antar negara. Speknya berapa, data apa, bandwidth-nya berapa, powernya berapa, service coverage-nya di mana. Semuanya dikoordinasikan. Jadi kalau kita meluncurkan tahun ini 2023, maka 7 tahun sebelumnya harus sudah koordinasi. Nah, ada badan di dunia. Iya, ITUT. Namanya apa? ITUT, International Telecommunication Union, yang ada di Geneva, yang mengatur semua regulasi itu. Kita koordinasi dengan pihak vendornya, bahkan dengan satelit tetangga. Di atas kita itu landing right istilahnya, banyak satelit. Singapura mungkin ada 9, Malaysia mungkin ada 5, Jepang ada di atas kita semua. Tapi semua spesifikasi mereka itu sudah dikoordinasikan antar negara maupun dengan badan internasional yang ngawasin. Baik frekuensi, kita nggak bisa menggunakan frekuensi sendiri, nggak mungkin. Misalnya kita di C-band, Ka-band, Ku-band udah di platform itu. Jadi tidak bisa semuanya sendiri. Kalau dia bergeser sendiri akan terganggu dan akan terjadi putus hubungan. Jadi sangat ketat sekali. Jadi artinya di atas kita ini ya, Mas Sopan ya, ada semacam rame banget itu ya, lintas sana lintas sini ya. Lalu kemudian disitulah ada pengaturan di dunia ini, ada badan internasional. Sehingga kita percayakanlah kalau gitu, ini kawan-kawan ya kita juga semakin merasa secure ya, bahwasanya ternyata diaturlah oleh badan internasional. Katakanlah Indonesia mau bikin satelit ya izin dulu kan, minta gitu kan. Mestinya kan gitu kan, sama dengan Amerika kan gitu kan. Mirip dengan RT RW. Semua warga harus dikendalikan oleh Pak RT dan Pak RW-nya sebagai adminnya. Di satelit juga gitu, Prof. Baik, terima kasih nih. Nah sekarang tadi, jadi semakin kita harus jelas dulu untuk mengeducate masyarakat ini. Bagaimana kita itu harus menghindarkan hacker. Kan gitu kan, gimana sih itu ibu-ibu rumah tangga nunggu nih, kan gitu kan, saya harus begini, Mas Sopan, paling sederhana aja gitu. Ya, jadi ada namanya literasi digital, Bro. Literasi, pemahaman tentang digitalisasi. Jadi itu. Mereka harus paham dulu mereka harus paham. Ini bukan cuma sekedar pekerjaan orang-orang IT. Karena IT ini sudah kemana-mana sifatnya, bahkan anak kecil, ibu rumah tangga mereka harus ngerti minimal. Kalau seandainya, ini logik aja Prof ya, kalau tiba-tiba kita tidak order barang, tiba-tiba ada muncul nomor handphone, kemudian ada masuk, Bu, rumahnya bener apa enggak gitu ya, kita harus patut curiga dulu Prof. Jangan langsung mikir, wah ada barang datang. Ada barang datang nih. Jadi curiga dulu ya, zero trust. Zero trust itu prinsip di security ya, kita tidak percaya dulu. Kita formatnya pertama tidak percaya dulu, baru itu kita mikir, kapan saya order ya? Nah, baru berpikir. Nah, setelah itu kita lihat di dalamnya itu betul nggak? Ini kalau agak sedikit teknis ya. Ada format di belakangnya. Biasanya kalau gambar itu kan ada JPG, PNG gitu ya. Kalau ini misalnya sifatnya yang aplikasi, egg gitu ya, exe gitu segala macam, itu harus curiga, Bro.
Nah, ini kan pemahaman yang harus disadarkan ke semua, sampai ibu-ibu rumah tangga gitu ya, bahwa ini kayak ada yang aneh nih. Nah, kalau udah aneh itu, saran saya stop, Prof. Ini apa ya gitu ya? Mendingan tanya ke yang terdekat. Misalnya sekarang anak-anaknya mungkin udah melek teknologi gitu ya. Okay. Jangan dibuka dulu, Prof. Tanya dulu ke mereka, nah ini apa sih sebetulnya? Tolong dong, kok ada yang terima ini gitu ya. Nah, sekarang kan lebih melek teknologi, Prof. Wah, mah nih khawatirnya ada sesuatu gitu. Nah, jadi jangan langsung tadi ya zero trust ya, jangan sampai dapat hadiah langsung oke gitu ya. Nah, itu agak bahaya, Prof. Jadi mulai dari situ dulu. Nah, kemudian dari sisi pemerintah juga sama. Ini kita tadi, kalau saya mungkin ngomongnya hexahelix lah, pentahelix gitu ya. Jadi ada banyak sekali stakeholders yang terlibat di sana, yang harus mengamankan itu semua. Mulai dari masyarakat, komunitas, ada literasi digital namanya. Kemudian juga pemerintah, Prof. Sekarang juga ada regulasi ya, UU ITE misalnya segala macam itu kan juga perlu diperbaharui. Gitu. Misalnya kalau ada orang yang ngirim kayak gitu, langsung dicari orangnya, ditangkap kira-kira gitu, Prof. Jadi orang takut juga gitu mau ngirimnya. Nah, jadi banyak sekali, Prof, sebetulnya yang bisa dilakukan. Ya, jadi artinya saya masuk ke soal teknis. Jadi artinya Pak RW ya ini pulang dari sini segera ini membuat satu pengumuman apalah edaran. Kalau ibu bapak menerima ini tolong harus curiga dulu ya. Kita kira gitu kan Mas Imam ya. Jadi orang-orang nunggu nih. Ini perintah dari Pak RW nih. Mesti kan gitu kan. Oke. Jadi saya kira bagaimana situasi yang sangat rumit itu disederhanakan menjadi tingkat RT RW. Kan itu kan masalahnya. Gimana Mas? Baik, itu sedikit masalah hacker sebenarnya ini bukan enemy tapi creativity, innovation. Jadi hacker itu seorang yang kreatif menemukan program-program baru, bahkan virus juga itu programnya dan akan solve sendiri dengan teknologi lagi. Jadi terkait dengan warga RT RW, yang paling penting Prof, saya pikir edukasi. Kita nggak bisa men-stop atau melarang. Edukasi nih. Teknologi ini dilematis, Prof. Semakin cepat seperti sprinter, cepat sekali, fast track. Tidak ada batas. Semakin banyak yang tertinggal. Sprinter itu. Kalau lari cepat, yang di belakang banyak yang tertinggal. Oleh karena itu yang tertinggal ini harus di-feedback dengan edukasi. Dengan edukasi itu lebih baik daripada kita melarang sama dengan kita. Ya, masalahnya Mas Imam, kecepatan laju mengedukasi itu lebih cepat daripada kemajuan teknologi ya. Yang gitu kan. Nah, ini edukasi juga perlu juga nanya sama IoT gitu. Ya, betul, Pak. Jadi memang benar ada 3 domain ya, ada teknologi, regulasi dan bisnis. Regulasi ini selalu lagging, tertinggal. Teknologi selalu leading. Kita sering terjadi karena kasus regulasinya nggak mensupport sehingga teknologi terhambat. Bahkan itu selalu tertinggal regulasi. Internasional pun tertinggal. Sehingga contoh dulu VoIP itu merupakan dilarang kasus, tapi sekarang VoIP sudah suatu hal yang bebas. Voice over IP. Jadi semuanya sudah, karena regulasinya waktu itu bahkan para teman-teman kita ada yang sampai dipanggil pihak berwajib karena regulasinya belum support. Tapi sekarang itu sudah dibebaskan. Oleh karena itu memang 3 domain tadi, regulasi, teknologi, dan bisnis, itu harus sering-sering disinkronis antara ketiganya ini. Supaya ini lari kencang seperti sekarang 5G. Ya, bagaimana dengan 5G? Bahkan 4G aja belum support itu. Jadi sekarang udah 5G ya? 5G di kota-kota besar, sedangkan di daerah 3T masih banyak yang tertinggal, blind spot. Jadi ini pemerataan ini yang saya pikir yang penting sehingga tidak terjadi gap semakin hari semakin luas. Nah, ini Prof, intinya di situ. Jadi semacam hukum pasar ya. Jadi artinya demand supply analysis kan itu kan. Jadi Kang Opan itu terus saja mengikuti pasar ya. Betul, Prof. Apa yang bisa memberhentikan pasar ini? Ada nggak? Ya, itu inevitable, Prof. Nggak bisa terhindarkan. Nggak bisa terhindarkan. Memang teknologi ini kan dari dulu sering jadi momok ya, Prof. Kalau kita ngomong sekarang AI segala macam, dulu juga kita punya masalah juga. Tadi contohnya voice, semua operator itu dapat uang dari telepon. Muncullah VoIP yang gratis sifatnya, Prof. Makanya nggak boleh awal-awal, khawatir gitu kan. Takut telkonya tuh tenggelam. Tapi ternyata perjalanan waktu kan sekarang muncul 5G, content delivery. Sekarang mungkin kalau kita tanya telco misalnya gitu ya, revenue mereka bukan dari voice lagi, tapi dari data. Jadi artinya semua itu akan survive pada akhirnya. Atau misalnya dulu kita zamannya kalkulator, Prof. Tiba-tiba muncul kalkulator, wah
nanti anak-anak kita nggak bisa ngitung karena pakai kalkulator. Tapi sekarang enggak, Prof. Artinya manusia itu kan punya, dibekali oleh Allah itu kan kemampuan buat adaptasi, Prof. Kekhawatiran itu akan hilang karena kita bisa beradaptasi. Dan itu bukan sesuatu yang baru, Prof. Udah lama kayak gitu ya. Artinya sekarang ini mungkin kita masih belum tahu aja kira-kira kedepannya seperti apa gitu ya. Nah, di teknologi kami ya harus mendeliver apa yang customer kami butuhkan. Kalau berkembang terus gitu ya. Nah, di sisi lain kami juga mengerti ada risiko. Tapi risiko itu juga kita tanggulangi juga gitu. Jadi banyak sekali yang kita coba, contoh misalnya ya, orang-orang yang terdampak dengan AI, automation, jadi dipecat misalnya, mohon maaf gitu ya. Tapi ketika sebelum mereka dipecat, ini harusnya mereka bisa shifting untuk belajar teknologi yang lebih baru gitu, Prof. Jadi satu sisi ada teknologi, satu sisi ada shifting dari mereka sendiri supaya mereka tidak ketinggalan kereta, kira-kira gitu ya. Nah, kami juga berperan serta di situ, mengadakan training dan seterusnya gitu ya, supaya nanti manusia nggak ketinggalan. Justru teknologi ini bikin manusia jadi semakin bahagia. Semakin bahagia. Bukan semakin menderita gitu. Menderita. Cuma manusia ini harus shifting, Prof. Gitu. Dan kami juga membantu itu semua supaya shiftingnya supaya lancar, kira-kira. Kemarin itu Mas Imam ini, kok tiba-tiba ngirim suatu video kecil lah tentang seorang blasteran antara Indonesia Belanda. Itu persis kayak manusia loh. Terus ini adalah buatan. Gimana sih mendapatkan itu, Mas Imam? Ya, itu sebenarnya implementasi dari AI. Jadi mirip sekali, gadis bahkan menjadi endorse, menjadi besar sekali itu. Nah, ini masalah AI sudah dijelaskan bagaimana kecerdasan buatan di desain ini tadinya kan. Itu sudah menggunakan deep learning, sangat-sangat dalam sekali, intinya menyerupai tugas dan fungsi manusia, persis sekali. Yang jadi masalah, manusia itu kan punya 3 kecerdasan, IQ, EQ, dan SQ. Ya, gitu. SQ, IQ, dan SQ. Spiritual quotients. Iya, ada. Alhamdulillah saya udah ngikutin tuh. Saya pertama kali sama Ginanjar. Untuk jadi ya itu khawatirnya seperti itu kan kita kan. Dan AI ini banyak di IQ-nya, tapi tidak punya EQ. Emotional quotient-nya nggak punya, apalagi spiritual. Tapi dengan kemajuan tadi AI bisa dimasukkan data yang lebih komplit. Saya pikir dia akan lama-lama punya EQ, emosionalnya juga terkendali seperti pelayanan service excellent ya. Kalau di Jepang itu service excellent ngalah-ngalahi manusia, pelayanannya lebih ramah, lebih on the time, lebih disiplin. Di hotel-hotel Jepang sudah menggunakan AI seperti itu, karena mereka service excellent, datanya udah dimasukkan ke situ, lebih excellent lagi. Itu contohnya. Bahkan saya Pak RW kan hobi main catur, Mas Juban. Sekarang kalah dengan catur online karena mereka elo ratingnya lebih tinggi. Akurasinya lebih tinggi. Nah, ini kecepatan AI. Ya, tapi jangan kemudian kalau gitu aku nggak suka lagi lah main-main gituan kan itu kan. Karena ini kan tetap aja ngundang lawan yang manusia juga harusnya kan gitu. Oke. Baik, ini kawan-kawan semua, alhamdulillah kita sudah membahas satu topik yang luar biasa, yaitu yang menyangkut diri kita semua. Saya juga merasa tidak secure loh, kan gitu, Mas Sopan. Jadi setiap hari saya harus melihat bagaimana itu keluar yang di dalam saya itu ya, di dalam WA. Terus saya tanya, kamu ngeluarin gini? Iya, kayak katanya sekian. Kamu ngomong sebelum kan gitu, udah curiga aja kan gitu ya. Jadi saya kira secure itu harus mulai dari diri kita sendiri. Mas Imam, mungkin ada pesan terakhir sebelum ke Kang Opan kepada kawan-kawan RT RW nih supaya secure. Baik, rekan-rekan, teknologi is never ending, nggak pernah berakhir. Tapi problematika selalu ada dan akan selalu solve dengan teknologi. Jadi saya pikir dengan kemajuan seperti AI, sekarang revolusi industri yang keempat, nanti kelima, keenam, dan seterusnya terus akan berkembang. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, edukasi ini sangat penting. Sekarang berapa persen yang kuliah di bidang IT? Dari sekian penduduk kita masih kecil, mungkin kurang dari 5%. Nah, itu tantangan kita bersama. Yang paling penting lagi, bahasanya teknologi ini digunakan untuk bridging teknologi for humanity. Bridging sebagai jembatan untuk kemanusiaan. Itu jangan lupa di situ.
sesuai dengan amanah kita. Manusia diciptakan untuk beribadah. Ibadah itu maknanya untuk kemanusiaan, kemaslahatan umat. Ya, untuk kemaslahatan umat. Jadi apapun yang berkembang, kemudian yang berikutnya adalah semua teknologi akan merefer ke ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Satelit juga sudah ada di Al-Quran. Tentang di satelit orbit sudah ada, tentang manusia, tentang robot sampai hari akhir. Jadi jangan lupa merefer ke handbooknya yang Maha Kuasa. Semua teknologi akan di sana. Seperti robot, manusia juga. Baik, baik Mas Imam. Jadi Mas Imam mengarahkan bahwa kita sudah punya Al-Quran, sudah ada semua di sana. Tinggal mau nggak kita lihat, perbacakan itu ya. Saya kira ini mungkin satu titel disertasi atau satu titel master ya, untuk mengkorek-korek gimana sih sehingga itu udah sama dengan Al-Quran loh, sebagai ayat-ayat yang suci di sana ada sudah kan itu kan. Saya kira bagus sekali. Mas Sofwan, ini artinya yang masih dalam pertanyaan saya adalah bahwasanya AWS itu bekerja perwakilan Indonesia kan, jadi ada maintenance Indonesia betul-betul. Bagaimana seorang Indonesia kerja di networking asing? Ya, terima kasih Prof. Pada dasarnya saya orang Indonesia, kita semua orang Indonesia gitu ya. Nah, kita memang harus membuka diri terhadap teknologi. Kita jangan anti terhadap luar negeri dan seterusnya ya. Nah, jadi tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita manfaatkan teknologi itu buat kemajuan bangsa kita sendiri. Itu yang paling penting. Nah, kalau sekarang kita mengerti itu semua, artinya Indonesia ini bisa dikembangkan. Izin Prof, jadi dari penelitian, Indonesia itu masih tertinggal dari sudut pandang digitalisasi. Banyak penelitian, berbagai macam penelitian gitu ya, itu masih tertinggal jauh. Contoh misalnya governance, bagaimana pelayanan masyarakat, compare dengan negara-negara maju, jauh sekali gitu. Termasuk juga di sisi manufacturing, industri lain juga Indonesia masih ketinggalan. Padahal Prof, dari penelitian, semakin tinggi tingkat digitalisasi negara tersebut, semakin produktif dan berkembang negara tersebut. Itu statistik umum gitu ya, artinya semua negara seperti itu. Jadi negara yang berkembang adalah negara yang mengadopsi teknologi dengan sangat baik untuk kemajuan bangsanya. Nah, Indonesia ini masih jauh tarafnya. Artinya kita sebagai bangsa ini harus mikirin teknologi apa sih yang bisa kita implementasikan di segmen kita masing-masing. Mungkin Prof di bidangnya, saya di bidangnya, mungkin ada dokter di bidangnya, petani di bidangnya gitu ya. Harus mau berpikir gimana caranya supaya teknologinya kita adopsi, supaya semua sama-sama berkembang, gitu Prof. Nah, jadi berpikirnya bukan hanya sekedar secure atau tidak lagi levelnya, tapi bagaimana kita meleverage itu semua. Nah, Indonesia sekarang masih dalam tahap, mohon maaf, masih mikirin aman atau tidak, penting atau tidak, gitu ya. Negara lain udah jauh berkembang, itu udah diskusi yang lama sekali, gitu. Sekarang kalian berpikirnya gimana caranya meleverage ChatGPT supaya lebih produktif. Kalau kita sekarang, bagaimana caranya supaya mengecek hasil kerja anak-anak supaya nggak ChatGPT gitu. Jadi stepnya harus dinaikkan sedikit gitu, Bro. Nah, jadi ini yang sekarang jadi PR di Indonesia. Saya juga termasuk gitu ya, dan teman-teman semua di Indonesia. Bagaimana kita manfaatkan teknologi ini dari manapun, Bro. Gitu, supaya kita kembangkan di Indonesia seperti itu, dan kita lebih sejahtera, insya Allah. Baik, terima kasih Mas Sofwan, terima kasih Mas Imam, kawan-kawan pro konservasi, pro lingkungan hidup. Kita harus mengakhiri pertemuan ini. Saya kira perdebatan yang sangat produktif, perdebatan yang sangat luar biasa, sehingga kita mendapatkan suatu ujung bahwasanya kita harus kerja bersama. Kita harus mendalami itu, bukan ya teknologi is my enemy, enggak. Tetapi bagaimana supaya teknologi ini kita justru pelajari habis-habisan kan gitu kan, supaya kita working together. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat demi kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.